Jadi ternyata kita sepakat sukses itu atau access is related to the success. Jadi access is related to the success. Kenapa? Orang itu bisa sukses karena dia punya akses. Akses terhadap apa? Pendidikan, informasi, teknologi, akses terhadap lingkungan yang baik, yang support, akses terhadap keluarga yang support, akses terhadap networking, jaringan, relasi yang banyak, pasti bakal sukses. Jadi intinya, jadi gak harus ranking 1 untuk ranking 1. Just be the best version of yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ihsan, kembali lagi di Sirko Ramadan, siaran Kolbu bulan Ramadan. Bersama Ana, Gina Mariska Putri Yugena, selaku host podcast yang akan selalu menemani Sobat Ihsan untuk mendapati cerita yang menginspirasi dan memotivasi dari berbagai narasumber yang spesial. Oke, Sobat Ihsan, kali ini narasumber yang kita undang adalah Ustazah Rike Junia Ningarumsari SPD, yang merupakan ustazah, guru, dan pengajar di Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Bale Endah ini. Nah, Ustazah Rike ini merupakan alumni angkatan ke-20 Sobat Ihsan. Nah, setelah lulus dari kelas 6 KMI, beliau kuliah di STIT Al-Ihsan. Betul Ustazah? Betul. Kuliah di STIT Al-Ihsan, lalu melanjutkan dengan mengabdi. Oleh karena itu ya Sobat Ihsan, berarti Ustazah Rike ini sudah lama di Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan ini, dan pastinya banyak pengalaman yang pastinya akan menginspirasi dan memotivasi bagi kita semua. Sudah ada di hadapan kita Ustazah Rike. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Gina apa kabar? Alhamdulillah, Ana selalu baik, insya Allah. Alhamdulillah. Nah Sobat Ihsan, Ana selaku host akan memberitahu Sobat Ihsan bahwa Ustazah Rike ini pemenang studi S2 PBSB Kemenag. Ya betul Ustazah? Ya, peraih studi peraih studi S2 PBSB Kemenag. Nah untuk itu Ustazah melanjutkan studi S2 ya. Betul sekali. Setelah Ustazah lulus dari STIT Al-Ihsan S1, apakah langsung terbenak di Ustazah nih untuk melanjutkan S2, apa tidak langsung terbenak di Ustazah untuk melanjutkan S2? Oke. Jadi sebetulnya untuk lanjut sekolah itu panjang sih ceritanya ya. Jadi kalau diceritakan itu dulu Ana tidak pernah kepikiran untuk kuliah gitu. Jadi ada beberapa alasan finansial terutama. Jadi Ana pernah, yang mungkin baru Ana sadari sekarang, itu Ana pernah berucap, kayaknya Ana gak akan kuliah deh kalau gak gratis gitu. Jadi kayaknya Ana gak akan kuliah kalau gak gratis. Dan ternyata tapi ucapan ini baru Ana sadari sekarang. Ana pernah ngucap kayak gitu, dan ternyata ketika S1 itu benar memang tidak bayar, dan alhamdulillah dikasih jalan juga untuk lanjut S2 dibiayai begitu. Ya, dan Sobat Ihsan nih, kalau kalian mau tahu, Ustazah Rike ini selama dulu santri di sini selalu pemenang peringkat 1, ya betul Ustazah? Itu nggak betul sih sebetulnya. Jadi ada cerita. Berapa kali itu? Ya, selalu berapa kali tidak terhitung. Masya Allah. Jadi gini ya, fun fact-nya dulu itu di kelas 1 semester 1 itu is not me. Ya, it wasn't me, bukan Ana. Karena ada salah satu teman Ana dulu, itu justru dia yang ranking 1 di kelas 1 semester 1 itu. Tapi Ana itu punya sifat idealis. Jadi orangnya itu selalu ingin segala sesuatu itu harus ideal dan harus sesuai dengan
rencana kita. Nah, saat itu karena sifat si idealis ini nih yang kadang mungkin sekarang bisa dibilang satu strength and weakness ya, salah satu kelebihan dan kekurangan. Kenapa? Jadi kadang ketika kita punya sifat idealis itu bagusnya kita termotivasi untuk menjadi lebih baik. Tapi weaknessnya, kelemahannya orang yang selalu berpikir ideal itu kadang terlalu pressure, terlalu menekan dirinya sendiri untuk tampil selalu sempurna dan maksimal gitu. Jadi dulu Ana itu wah teman Ana juara 1 nih, kenapa enggak Ana yang juara 1? Pada akhirnya di semester 2 alhamdulillah sampai seterusnya peringkat 1 itu Ana yang ambil alih gitu. Sampai kelas 6. Alhamdulillah. Ya hebat sekali ya Sobat Ihsan, Ustazah Rika ini berarti itu mendapatkan peringkat 1 itu saat mulai dari kelas 1 semester Semester 2 gitu. Jadi sebetulnya bukan Ana ya. Mungkin nanti ada teman Ana juga yang oh iya, dulu itu Ana gitu. Iya, karena memang tadi ada pemikiran untuk how to inspire. Jadi bukan mencari inspirasi tapi justru ingin menjadi inspirasi untuk orang lain gitu. Oh iya, baik. Nah, dari kelas 1 semester 2 nih Sobat Ihsan sampai kelas 6. Nah, Ustazah gimana mengkonsistenkan diri dalam pembelajaran itu? Kok bisa konsisten juara 1 terus itu Ustazah selama itu? Yang pertama itu God's plan ya kayaknya. Itu rencana Allah. Iya, tapi yang kedua yang pasti itu tidak luput dari usaha. Karena kembali lagi karena anak punya sifat yang terlalu idealis sampai ini kan santai ya. Sampai my husband itu punya julukan ketika segala sesuatu tuh harus terorganisir. Beliau selalu bilang RJN standar gitu katanya. RJN singkatan dari nama ya, Rieke Jenny Ningrum-Sari standar katanya gitu. Jadi si RJN standar ini dia tadi kan pertanyaannya gimana supaya konsisten. Nah sebetulnya konsistensi itu lahir dari ingin selalu memperbaiki diri, ingin bisa selalu menginspirasi orang lain, begitu sih sebetulnya. Terus juga jadi love language-nya keluarga anak itu adalah mungkin nggak ada ya. Jadi kan kalau sekarang banyak ada word of affirmation atau ada juga gift. Nah, kalau untuk keluarga anak sendiri itu nggak ada. Jadi ada salah satu ekspektasi juga itu untuk mendapatkan sebuah apresiasi, bukan hanya sekedar fisik tapi dari segi perkataan misalkan. Nah itu tidak hadir di keluarga Ana. Jadi mungkin itu salah satu motivasi untuk prove myself. Ternyata Ana bisa loh gitu. Ya Ustazah nih selama Ustazah 6 tahun waktu jadi santri, lalu melanjutkan ke STIT Al Ihsan, dari pembelajarannya itu gimana nih Ustazah bisa fokus buat belajar? Oke, mungkin dari segi cara belajar ya. Mungkin cara belajar orang berbeda gitu. Tapi kalau yang Ana rasakan dari dulu sampai sekarang dan bahkan Ana lakukan sampai sekarang ya Gin, itu adalah menulis. Jadi I got this trick from my brother. Jadi kata dia dulu salah satu kelemahan Ana itu karena Ana itu tidak mengenal dunia pesantren dulu. Jadi nggak niat juga jadi santri gitu. Bahkan dulu ketika SD itu lagi musim orang-orang itu lanjut ke sekolah negeri. Jadi bahkan guru-guru di sekolah Ana di SD dulu lebih support Ana untuk melanjutkan ke sekolah negeri gitu. Gak berencana untuk menjadi santri. Nah, akhirnya ketemu sama pelajaran pondok nih yang mostly bahasa Arab ya, mutolaah, mahfuzot, tamrin lugoh gitu. Itu kaget. Dan Ana dapet tips katanya kalau misalkan bingung tulis aja. Jadi ketika kita nulis kita jadi hafal gitu. Dan Ana mencoba itu sampai sekarang. Jadi Ana menulis untuk menghafal. Banyak di antara kita itu menghafal untuk menulis gitu. Kita ngafalin dulu untuk nanti jawaban ujian. Tapi Ana kebalikannya, Ana menulis untuk menghafal. Karena Ana yakin ketika kita menulis itu setidaknya adalah 50% dari apa yang kita tulis itu nempel gitu di kepala kita gitu kan. Jadi memang terbayang kalau
menulis itu penting ya Ustazah. Betul sekali. Bahkan sampai ketika anak mungkin masih ada ya tulisan-tulisan anak dulu waktu kelas 6, terus juga ketika kuliah S1, bahkan Ana masih ingat di kelas 6 itu Ana buat semacam apa ya? Rangkuman tensis. Itu sampai orang-orang itu copy, fotokopi gitu. Pengen juga punya catatan itu. Itu juga terjadi ketika S1 karena Ana suka nulis. Rangkuman kuliah ketika sidang komprehensif dulu di S1 itu juga jadi salah satu apa namanya, patokan orang buat pengen juga dong kopi gitu. Dan sampai itu pun terjadi saat ini. Nanti hari Kamis insya Allah Ana juga akan ada ujian komprehensif. Ya itu juga yang Ana lakukan, menulis gitu. Iya, semoga lancar ya Ustazah. Iya, syukran. Oh iya, fun fact-nya nih ya Sobat Ihsan, Ustazah Rika ini pernah juara 1 LKTI pada ajang MKK Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat provinsi yang lanjut ke tingkat nasional. Nah, itu gimana ceritanya Ustazah? Iya, oke, ceritanya adalah jadi anak itu dijerumuskan. Jadi kenapa bisa sampai kenal MKK? MKK itu kan jadi Kemenag itu selalu punya program tahunan. Ada STQ, ada MTQ, ada MKK. Ini salah satu program yang lumayan bergengsi lah gitu di Kementerian Agama itu. Ana dulu dijerumuskan oleh teman. Mungkin Gina kenal nggak Ustadz Ildan? Oh iya, Ya, pernah jadi mengajar itu. pernah ngajar ya. kelas Jadi satu. jadi justru yang ngajak itu adalah Ustadz Ildan. Karena nggak ada inisiatif untuk ikutan ya gitu. Dan memang ketika dari jadi santri pun dulu pertama kali anak ikut lomba di luar itu kalau nggak salah STQ kelas 2 MTS dulu sama Ustadz Ildan juga. Jadi memang sering berpartner, sering ikut lomba gitu. Dan terakhir itu KTIK itu di tahun 2019 sebelum anak nikah. Jadi Ustadz Ildan mulai ngajak lagi, yuk kita ikutan ini. Akhirnya ya udahlah ikutan aja gitu. Nah, jadi akhirnya ikutan dan ada satu big privilege gitu kalau jadi kafilah atau jadi utusan dari misalkan dari tingkat kecamatan atau kabupaten atau provinsi itu kita bukan, jadi we don't pay but we get paid gitu. Karena apa? Karena prosesnya itu dibina secara khusus dan kita membawa nama utusan atau kafilah. Oh, oke. Jadi kita membawa nama kita membawa nama daerah, kita menjadi utusan, menjadi kafilah dari misalkan kalau kecamatan Balenda, terus nanti lanjut ke Kabupaten Bandung, terus nanti lanjut ke tingkat provinsi begitu. Jadi ya itu. Jadi kalau ditanya gimana prosesnya, salah satunya karena dijerumuskan, terus ternyata suka menulis dan akhirnya ya Allah menakdirkan diberikan rezeki untuk bisa di juara 1 di tingkat provinsi gitu. Dari lomba MKK ini apa nih Ustazah bedanya lomba MKK sama lomba akademik biasa? Oke, bedanya yang setahu Ana ya, sejauh yang Ana tahu tadi, jadi untuk MKK ini karena yang mengadakan itu adalah Kementerian Agama, jadi tadi we don't pay. Biasanya kan kita ikutan lomba itu ada ya beberapa yang bayar. Tapi we get paid. Kita tuh dibayar. Karena apa? Karena kita bukan membawa nama diri, tapi juga membawa nama tadi kafilah, misalkan dari Kabupaten Bandung atau dari provinsi. Dan biasanya setiap provinsi itu punya target. Misalkan tahun ini harus jadi juara umum nih Kabupaten Bandung. Otomatis proses pembinaannya harus keren, harus all out, harus maksimal. Nah, jadi jadi ada trik khusus, ada skema pembinaan khusus yang disiapkan oleh setiap utusan, setiap kafilah gitu. Nah, Ustazah gimana nih cara menguasai kitab sekaligus kita nyusun jadi karya ilmiah itu kayak gimana? Oke, jadi lomba KTIK itu sebenarnya kan singkatan dari karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi sebetulnya challenge-nya itu adalah bukan hanya sekedar kitab kuningnya ya, tapi gimana kita bisa membuat satu karya ilmiah yang
menarik untuk dibaca orang gitu, karena dulu skemanya itu, ketentuannya itu harus karya tulis ilmiah kontemporer yang orang lain itu uh, dari lini manapun nyaman untuk membaca gitu. Jadi challenge-nya itu adalah sebenarnya itu, mencari topik yang menarik, terus juga kita harus punya analisis yang kritis, harus juga punya kemampuan brainstorming supaya nanti gimana nih caranya topik kita ini kita nyari dalil, nyari dalil balik baik dari Quran atau dari hadis atau mungkin dari kitab-kitab klasik yang nanti relate to the topics gitu, relate ke topik yang akan kita bahas dalam karya ilmiah kita gitu. Ya baik Sobat Ihsan nih, selain ustazahnya sebagai pemenang juara 1 LKTI, juga pernah menjadi lulusan terbaik STIT Al Ihsan, dan juga saat wisuda kelas 6 KMI ya Ustazah. Nah, dan melanjutkan nih sekarang sebagai peraih studi S2 PBSB Kemenag. Nah, boleh dijelasin tuh Ustazah pada Sobat Ihsan nih apa itu PBSB Kemenag? Jadi PBSB itu program beasiswa santri berprestasi. Nah, PBSB itu program beasiswa afirmatif dari Kementerian Agama khusus untuk santri gitu. Jadi kalau dulu itu sumbernya dari dana abadi pesantren. Jadi pesantren itu keren loh, santri itu keren karena kita punya privilege khusus dari pemerintah gitu, punya program khusus yang kita bersaing sesama santri aja, nggak usah seluruh Indonesia, tapi diperkecil lagi skopnya menjadi seluruh santri di Indonesia gitu. Dan dari siapa uangnya? Nah tentunya ini mulai dari tahun 2024 itu Kemenag itu dulu dipegang oleh Kemenag. Nah, tapi sekarang karena ada kolaborasi sama LPDP, jadi dibuatlah Puspenma, jadi Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Di situ jadi dibentuk lagi khusus untuk mengurusi program beasiswa santri ini yang pada akhirnya PBSB ini masuk ke dalam salah satu program BIB atau Beasiswa Indonesia Bangkit. Juga program Kementerian Agama sama begitu. Itu Kementerian Agama juga. Iya, jadi anak tuh dari dulu memang banyak diberikan banyak diberikan jalan untuk selalu bersilaturahmi dengan Kementerian Agama begitu. Ustazah nih dari kelas 1 sampai kelas 6 Ustazah pernah mengikuti lomba yang kayak ASM atau lomba pidato atau lomba bahasa lainnya, itu pernah Ustazah? Jawabannya pernah. Sering? Lumayan. Kalau ada kesempatan biasanya alhamdulillah selalu dipercaya gitu. Tapi memang dulu itu KSM itu tidak se-hype sekarang ya. Vibes-nya itu beda gitu. Olimpiade lah dulu. Olimpiade itu nggak serius sekarang. Sekarang kan Alisan udah keren banget lah gitu. Jadi bersyukurlah santri-santri Alisan sekarang. Gitu. Iya emang bener, sekarang tuh lebih difasilitasi juga. Betul. Jadi pembinaannya juga lebih intens. Kalau zaman Nana dulu sih belum seintens itu untuk Olimpiade ya, untuk Olimpiade atau KSM itu. Gitu. Tapi kalau untuk kayak anak pernah alhamdulillah di MTS pernah, di MA juga pernah ikut pidato bahasa Inggris. Jadi gini fun fact-nya, anak tuh dulu waktu SD itu traumatik ya, trauma sama bahasa Inggris gitu. Kok bisa Ustazah trauma ya sama bahasa Inggris? Jadi trauma itu karena memang jadi belajar bahasa Inggris itu baru lah untuk anak ketika SD itu. Bahkan mungkin SD sekarang nggak ada bahasa Inggris katanya ya. Dan ada salah satu konflik lah yang membuat anak tidak nyaman untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ketika masuk pesantren gitu, I have two brothers. Anak punya dua kakak laki-laki yang sekolah di sini, angkatan 17 dan juga angkatan ke-15. Nah, kakak anak yang angkatan 17 ini dia CLI gitu. Jadi mau nggak mau waktu kelas 1 ketika kita baru masuk pesantren itu Ana masih ingat dulu pembinanya Ustaz Dianian, masih jadi guru dalam, masih jadi pembina bahasa. Ana langsung disuruh tampil
si tidak suka bahasa Inggris ini disuruh tampil di depan santri putra dan putri bahasa Inggris karena dianggap mampu karena adiknya si LI Oh, gitu. kayak gitu ya. Ngedadak itu saja. Berapa ya 3 hari lah gitu persiapannya, nggak lama gitu. Sampai anak inget waktu itu agak diejek sama kakak kelas, ada salah satu kata yang salah, mungkin anak pernah cerita juga ya. I said Japan, harusnya Japan. Oh. Sampai hari ini inget. Nah that's why, nah itulah kenapa anak selalu ingin belajar bahasa Inggris gitu, karena pernah ada satu momen anak malu mispronounce gitu, salah mengucapkan bahasa Inggris. Jadi pada akhirnya kesalahan itu malah jadi bikin oh ya gimana caranya nih biar bisa gitu. Selain dari hal yang tadi, apalagi gitu Ustazah yang mendorong diri Ustazah untuk mau lebih belajar bahasa Inggris? Oke, jadi ada 2 momen ya dalam kehidupan anak yang di situ anak realize that language is very important, both English or Arabic, dua-duanya penting banget. Yang pertama itu bahasa Inggris ketika KTIK. Jadi di KTIK itu ada pembina khusus. Dulu Anda dapat Profesor Agus Ahmad Syafei, beliau guru besar UIN Bandung, dan juga Prof Endang. Jadi beliau itu mensyaratkan karya tulis ilmiah itu minimal 20 referensi berbahasa Inggris gitu. Entah itu artikel atau buku-buku berbahasa Inggris. Dulu itu ChatGPT itu belum sepintar sekarang gitu. Jadi walaupun sebetulnya ChatGPT sekarang masih ada salah ya, terjemahkan gitu. Tapi terjemahannya tidak sesuai yang kita maksud, atau dalam bahasa kalau kita paham bahasa Inggrisnya itu maksudnya beda gitu. Iya. Gitu. Jadi dari situ anak sadar, oh iya ternyata sepenting itu loh gitu belajar bahasa. Itu pertama. Dan misalkan kalau ada orang yang berpikiran, kan kita mau di dalam negeri, nggak usah belajar bahasa gitu kan. Anak termasuk orang yang belajar di dalam negeri tapi tetap merasakan pentingnya bahasa. Tadi momennya tadi di KTIK, dan yang kedua itu ketika seleksi PBSB itu ada seleksi kitab kuning. Oh, ada seleksi kitab kuning. Iya, karena ini beasiswanya khusus santri, jadi ada tes di wawancara itu, ada tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu semua hal tentang PPKN lah gitu ya. Terus juga ada tes tentang jurusan yang kita pilih. Kalau yang dulu anak ditanyakan itu karena milihnya administrasi pendidikan, berarti pertanyaannya tentang administrasi pendidikan. Terus yang ketiga barulah itu tentang hafalan dan juga kitab kuning. Kalau misalkan kita nggak serius belajar bahasa, nggak akan bisa baca kitab kuning kan gitu. Iya benar. Gitu. Dalam pendaftaran tersebut ya Ustazah, mungkin ada tantangan-tantangan yang harus dilewatin gitu, atau enggak mungkin ada kesusahan tuh, itu ada gak gitu Ustazah Ketika mendaftar? Iya. Oke, Seperti jadi persyaratan-persyaratannya. Oke, kalau untuk persyaratan itu nggak ada ya, karena alhamdulillah pesantren kita itu selalu support santrinya, alumninya mau apply beasiswa apapun, misalkan butuh persyaratan administrasi itu pasti dibantu gitu. Terus dari segi apalagi kesiapan, mungkin santri udah punya bekal ya, tadi bekal bahasa dan juga bekal belajar kitab kuning. Bekal hafalan juga mungkin santri udah punya ya, walaupun kita nggak tahu khusus di hafalan, tapi minimal santri hafal lah 1 juz gitu. Jadi sebetulnya tantangan terbesarnya itu adalah niat, tekad gitu. Dari Karena, diri sendiri itu. Betul, karena dulu anak memutuskan untuk lanjut kuliah lagi itu banyak pertimbangannya Gian. Jadi dan mikirnya bukan sehari 2 hari ya pasti gitu. Tapi memang kesempatan datang itu Ana dikasih tahu ada program PBSB ini. Pokoknya yang Ana ingat 13 Juli itu pendaftaran terakhir. Dan Ana apply di tanggal 13 Juli itu. Oh, gitu. Karena tadi mikirnya anak kan sudah menikah posisinya. Dan ketika perempuan sudah menikah itu bukan membatasi perempuan ya, tapi ketika perempuan sudah menikah itu dia tidak bisa 100% menjadi dirinya sendiri. Kita punya cita-cita, punya ego sebesar apapun, tapi ketika kita sudah menjadi istri,
apalagi sudah menjadi ibu dan juga posisinya waktu itu ngajar, jadi wali kelas dan pembina asrama Iya, juga, iya. Waduh. jadi pembina bahasa juga, itu mulai mikir, bisa nggak ya gitu. Itu sih tantangan terbesarnya. Bisa nggak manajemen waktunya gitu. Bisa nggak menentukan skala prioritas yang perlu dilakukan duluan yang mana gitu. Iya benar. Tapi Gen, ternyata Ana belajar itu dari santri. Santri itu kan selalu bergelut dengan dirinya dan juga dengan orang lain, gitu kan. Dengan intrapersonalnya dan juga dengan interpersonalnya. Jadi santri itu, kalau mungkin Ana dulu menganggap santri masalah segitu aja dibikin pusing. Padahal dulu waktu Ana jadi santri juga lumayan pusing masalah itu gitu. Dan tapi ternyata ketika tadi santri bergelut dengan dirinya dan juga bergelut dengan orang lain, itu tuh memberikan pengalaman Ana juga ketika mau memutuskan untuk apply sekolah lagi tuh, oh dulu Ana bisa kok gitu. Dulu dengan aktif di organisasi, dengan harus harus mikirin tugas sekolah gitu, terus juga harus mikirin apa lagi Gin? Ya, Ketua kamar misalkan. iya benar-benar. Harus mikirin tanggung jawab ini itu banyak gitu. Bisa kok. Oh, bisa, berarti bukan masalah pekerjaan yang banyak, tapi gimana kita bisa menentukan skala prioritas mana yang perlu dilakukan duluan. Gitu. Iya benar-benar. Ustazah nih selama di sini, terus mungkin banyak cita-cita yang ingin diraih, usaha-usaha, dan mulai dari usaha-usahanya gitu. Terus di sela-sela kesibukan gitu, ada gak Ustazah minder juga ngelihat orang lain gitu? Mungkin Ustazah pernah mengikuti lomba, terus Ustazah merasakan kalau peserta lain kayaknya lebih gini gitu. Pernah ngerasa kayak gitu Ustazah? Pasti pernah karena bahkan mungkin di titik sekarang ini Ana merasa belum jadi siapa-siapa dan belum layak untuk memberikan inspirasi sebanyak itu gitu ya untuk santri gitu. Jadi rasa minder itu, rasa kita tuh masih biasa aja loh gitu. Kita harus menganggap itu. Jadi insecurity itu the key for keep learning, to keep learning. Jadi ketika kita merasa insecure, artinya kita harus belajar terus. Artinya kita merasa untuk selalu kurang, kita merasa kurang, dan kita gimana sih caranya nggak jadi seseorang yang biasa itu gitu. Gimana sih kita bisa menonjolkan bakat kita, passion kita, sehingga pikiran kita untuk minder itu bisa tertutup dengan hal itu gitu. Jadi justru yang bahaya itu orang yang merasa cukup. Yang paling bahaya itu orang yang merasa sudah paling benar, sudah paling pintar, sudah paling hebat. Akhirnya dia nggak mau belajar lagi. I'm enough, artinya karena udah merasa cukup dan hebat gitu. Justru insecure itu, orang itu harus punya insecure. In my opinion ya, orang itu harus punya insecure supaya tadi dia selalu ingin belajar. Gitu. Ya, jadi harus punya insecure untuk mendorong agar lebih mau untuk belajar. Iya, jadi insecure itu bikin kita sadar untuk terus belajar gitu. Ustazah nih di sini tadi ya Sobat Ihsan, seperti yang kita udah ketahui, Ustazah nih dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 6 dapat peringkat 1. Itu dapat apresiasi apa nih Ustazah dari pondok? Apa ya? Apa nih Ustazah? Mau tahu? Jadi alhamdulillah dulu Kiai Haji Muhammad HM itu kan masih ada ya ketika anak santri. Dan anak pun sebetulnya ingat gak ingat, tapi dulu itu selalu pembagian rapot itu pasti orang tua diundang dan kita dikumpulkan di aula gitu. Jadi ketika dikumpulkan di aula itu ada salah satu mungkin ini maksud Kiai Haji itu, maksud Pak Kiai itu untuk memotivasi santri ya gitu. Beliau berucap kalau ada yang 6 kali berturut-turut bisa juara umum, nanti hadiahnya umroh. Oh Masya Gitu. Allah. Iya, jadi alhamdulillah Ana berangkat di tahun 2002 berapa ya? Sebentar ya, diinget-inget dulu ya. 2021 Januari gitu.
Jadi alhamdulillah gitu Oh, apresiasinya. umroh diumrohkan, masya Allah Ustazah. Betul Itu tuh pas gitu. Ustazah kelas berapa berarti? Umrohnya Iya, 2019 itu kelas. ketika anak sudah menikah. Oh, oh Iya, jadi saat itu gitu iya. diberi hadiah Jadi hadiah umrohnya. ya mungkin itu kan yang namanya umroh, yang namanya kita pergi ke tanah suci, ke Haramain, itu kan panggilan ya. Mungkin Allah apa ya? Allah sudah menentukan itu waktu yang pas gitu. Hmm. Ketika jiwanya sudah tersentuh, sudah merasa oh ini tuh udah di Mekah nih, udah di Madinah gitu. Beda lagi mungkin ketika anak masih jadi santri, bisa jadi nggak ada awareness, nggak ada kesadaran, oh udah di Mekah nih, udah Madinah nih, harus kayak gimana. Nah gitu, mungkin itu emang waktu yang tepat Ya, menurut masya Allah Allah. Ya, gitu. gimana Ustazah rasanya itu pas dapat hadiah diumrohkan? Oke, jadi sebetulnya ya apa ya, waktu itu sempat jadi beban. Jadi sempat jadi beban itu takutnya kita tuh harus seperti apa sih ketika sudah diumrohkan, eh apa ya, timbal balik kita terhadap pesantren itu apa, dan Anda sudah melakukan apa untuk pesantren gitu. Tapi Masya Allah. dulu Kiai Uwais itu pernah bilang gak usah terbebani Ustazah katanya, karena niatnya itu adalah untuk menunaikan janji Pak Haji gitu. Iya, Ustazah nih buat selanjutnya, Ustazah ada kata-kata yang pesan yang ingin disampaikan untuk kita semua selaku santri di sini beserta Sobat Ihsan juga ini. Ada kata-kata atau pesan yang mau Ustazah sampaikan? Oke, jadi pertama untuk santri putri ya. Jadi untuk santri putri khususnya, jangan pernah membatasi diri kita sendiri untuk belajar, untuk studi lebih tinggi gitu ya. Karena ilmu itu nggak pernah mengenal gender gitu. Jadi jangan pernah anak perempuan udah aja jadi ibu aja di rumah aja gitu. Bahkan banyak loh sekarang yang kuliah tinggi tapi dia bisa menjadi pendidik terbaik untuk anaknya gitu. Jangan juga nanti ketika udah kuliah, oh cuma jadi ibu rumah tangga. Nah justru ibu rumah tangga itu banyak banget tugasnya gitu. Iya pasti. Begitu, itu untuk santri putri ya. Dan kita juga tadi harus sadar diri ketika kita sudah menikah, kita itu bukan hanya membawa diri, bukan hanya membawa ego diri, tapi kita sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu, juga sudah menjadi, mungkin kalau yang bekerja sudah menjadi guru atau menjadi pekerja gitu. Jadi bagi nanti Gina kalau masih banyak cita-cita jangan tergoda untuk nikah dulu, kecuali kecuali alhamdulillah Anda dianugerahi, diberikan rezeki seorang suami yang suportif. Jadi yang selalu mensupport apapun kegiatan anak, apapun yang anak lakukan, termasuk tadi ikut berbagai macam lomba atau apply untuk sekolah lagi gitu. Dan itu kan gak semua orang dikasih rezeki seperti itu gitu. Iya, benar. Dan untuk santri alisan mungkin ketika kita merasa kita selalu merasa kecil ya jadi santri itu, karena tinggal di tempat yang terbatas, sederhana dan sebagainya. Tapi harus percaya bahwa walaupun sekarang kita duduk di kelas, hafalan, belajar, jenuh, banyak rutinitas, tapi ternyata itu yang membentuk diri kita gitu. Jadi kalau kita saat ini merasa kecil, harus ingat bahwa Allah itu sedang menyiapkan panggung besar di luar sana gitu. Jadi jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti upgrade diri, selalu belajar, jaga adab, karena tadi kita cukup mempersiapkan diri, kita biarkan Allah yang mengatur sisanya gitu. Berarti dari situ juga ketika kita banyak usaha juga kita jangan lupa terhadap ibadahnya juga. Betul sekali. Iya betul sekali ya Sobat Ihsan. Dari tadi awal hingga sekarang sudah banyak sekali cerita yang sangat memotivasi kita dan menginspirasi kita dari narasumber kita hari ini Ustazah Rike. Mulai dari ceritanya yang mendapatkan PBSB Kemenag Studi S2, terus pernah menjadi juara 1 LKTI lomba MKK, terus sebagai pemenang peringkat 1 selama dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 6 yang telah diapresiasi pondok umroh ya Ustazah. Alhamdulillah itu
Mungkin bagi Ana sangat-sangat menginspirasi ini cerita Oke. tadi dari awal sampai Oke. sekarang. Jadi kadang orang lain itu selalu berpikir emang kita harus pintar supaya sukses. Emang apa namanya ranking 1 itu jaminan untuk pintar? Jawabannya bukan. Memang ranking 1 itu bukan jaminan kita untuk menjadi sukses. Tapi sukses itu, ini salah satu deep talk Ana ya, a few days ago with my husband. Definisi dari sukses. Jadi ternyata kita sepakat sukses itu atau access is related to the success. Jadi access is related to the success. Kenapa? Orang itu bisa sukses karena dia punya akses. Akses terhadap apa? Pendidikan, informasi, teknologi, akses terhadap lingkungan yang baik, yang support, akses terhadap keluarga yang support, akses terhadap networking, jaringan, relasi yang banyak, pasti bakal sukses gitu. Jadi tadi intinya. Jadi gak harus ranking 1 untuk harus sukses. ranking 1 gitu. Just be the best version of yourself. Iya. Jadi kita tidak perlu ranking 1 untuk menjadi sukses. Iya, tapi itu salah satu indikator itu adalah akses pendidikan. Iya. Tapi bukan berarti ini ya Sobat Ihsan, bukan berarti gak harus ranking 1 untuk sukses terus jadinya gak belajar. Iya gitu. Tapi justru itu ranking 1 itu mungkin jadi salah satu faktor atau menjadi salah satu akses di bidang pendidikan gitu. Ya jadi seperti itu Sobat Ihsan, cerita yang sangat menginspirasi kita. Dan juga ini Ana sangat teringat yang tadi itu ketika bahasa itu mau Arab mau Inggris itu benar-benar penting ya untuk kita untuk masa depan nanti. Ngebuat Ana lebih merasa sangat beruntung gitu pesantren di sini ya Sobat Ihsan. Di sini itu pesantren Modern Al Ihsan Bale Endah, salah satu pesantren bahasa. Ya kita di sini mulai dari kelas 1 diajarin bahasa dari 0 sampai kita bisa berbahasa Inggris, karena di sini tuh kita bicara sehari-harinya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris Sobat Ihsan. Ada minggu Arab, ada minggu Inggris, itu bisa diubah dari CLI-nya itu antara seminggu bahasa Arab atau 2 minggu bahasa Arab lalu diganti lagi seminggu bahasa Inggris atau 2 minggu bahasa Inggris gitu. Yang melatih percakapan kita di sini. Ya di situ Ana merasa beruntung bisa ada gitu, bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris itu saja di sini. Ya baik Sobat Ihsan, udah banyak penjelasan mulai dari cerita Ustazah tentang mengikuti lomba, cerita Ustazah saat menjadi santri, kuliah S1 di STIT Al Ihsan dan melanjutkan sekarang ke S2. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil Sobat Ihsan, dan semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita semuanya. Ya, terima kasih Ustazah, syukran kasiran. Afwan. Ya, untuk itu untuk Sobat Ihsan, sampai jumpa kembali di podcast Sirko Ramadan selanjutnya. Tetap bersama kami di channel kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.